Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nari, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam surat Ali Imran ayat ke-16 ini sejatinya masih merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-15. Jadi yang dimaksud dengan alladzina di ayat 16 ini sesungguhnya merupakan berkaitan atau merupakan ciri dari alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berdoa, ya. Alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Ya, jadi yang pertama mari kita bahas alladzina, yaitu yang, ya, dalam hal ini adalah orang-orang yang, ya, ini tentu kita paham bahwa alladzina ini merupakan isim mausul fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena sebagai badal dari minalladzina, ya, dari alladzina, ya, lilladzina di ayat yang ke-16. Jadi ini pengganti atau boleh dikatakan ini adalah sama dengan alladzina yang di ayat ke-15, yaitu orang-orang yang bertakwa itu, ya. Jadi di sini sekali lagi alladzina merupakan isim mausul fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena badal dari alladzina di ayat sebelumnya, ya. Atau kadang juga, ya, di sini juga para ulama membaginya atau sebagai khobar terhadap mubtada yang dihilangkan, ya, yang takdirnya adalah hum. Jadi humul ladzina, ya, hum alladzina, ya. Tetapi apapun ini kita paham bahwa ini adalah isim mausul. Apakah kemudian dia di i'rab sebagai jar karena sebagai badal, ya, fi mahalli jar karena badal, atau, ya, fi mahalli raf'in sebagai mubtada, khobar terhadap mubtada yang dihilangkan. Alladzina yaitu orang-orang yang, yaquluna yang berkata, atau dalam hal ini yang berdoa. Yaquluna merupakan fi'il mudhari', ya, terlihat di sini ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana. Tentu sebagai ciri bahwa dia adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan fa'il atau pelakunya terlihat di situ ada wawu jamak, ya, yang merupakan yang tanda bahwa fa'il atau pelakunya adalah banyak. Dia marfu, kenapa? Karena tentu sepi dari amil jazm maupun amil nasab, ya, di sini. Dan yaquluna tentu kita paham bahwa ketika ada alladzina, ya, yang merupakan isim mausul, maka yaquluna merupakan silah mausul. Dia anak kalimat, ya, karena orang-orang yang apa? Orang-orang yang berkata, atau dalam hal ini adalah orang-orang yang berdoa. Berikutnya kalau kita perhatikan, maka yaquluna merupakan fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita mengingat kembali dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya. Kalau dikatakan fi'il madhi tentu kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung.
kadang juga dimaknai akan berlangsung kalau didahului dengan sa atau saufa misalnya. Kemudian qaulan ini dalam hal ini merupakan masdar, kata kerja yang dibendakan, jeren. Kemudian ada yang keempat ini disebut fa'il, pelaku. Kemudian maf'ul, objek atau yang dikenai pekerjaan. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, kul di sini, dan ada kata kerja larangan atau fi'il nahi, ya biasanya diawali dengan la, di sini la nahiyah. Maka di sini dari qala yaqulu qaulan, qailun maqulun, qul la taqul. Dan hingga menjadi yaquluna, tentu dari yaqulu ya, karena fi'il mudhari yaqulu. Bagaimana menjadi yaquluna? Tentu kita bisa menerapkannya ketika kita sudah tahu bagaimana mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya, yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna, taqulu taqulani taquluna, taqulina taqulani taqulna, aqulu naqulu. Maka yaquluna ya yang kita kotakin ini merupakan fiil mudhari dengan fa'il, pelakunya ada wawu jamak di sini yang kalau kita perhatikan maka fa'il atau pelakunya adalah hum atau mereka, orang-orang yang banyak. Berikutnya adalah Rabbana ya. Kalau kita perhatikan ketika ada fiil yaquluna, mereka berdoa, mereka berkata, tentu ada isi dari doanya atau isi dari perkataannya. Maka di sini diawali dengan Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, tentu kita sudah sering membahas di ayat sebelumnya juga bahwa ini adalah merupakan munada ya. Yang sejatinya ada huruf nidanya, ada kata serunya, dan ini adalah sesuatu yang diseru, isim yang diseru. Rabbana ya, kenapa kemudian robba? Karena munada, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah, dibaca robba, dan dia mudhof. Sedangkan na yang kita terjemahkan nahnu atau kami ini merupakan dhamir muttasil yang fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, berikutnya adalah innana amanna, ya sesungguhnya kami telah beriman. Tentu ketika ada kalimat ini maka kita bisa sampaikan bahwa ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna ya. Inna dalam hal ini adalah amil nasih, dia masuk ya ke dalam jumlah ismiyah dan merubah ya, di mana inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Dan tentu saja inna memiliki makna untuk taukid ya, dia taukid, dia menguatkan ya. Biasanya ada sesuatu yang kemudian perlu dikuatkan atau sesuatu itu sangat penting, dan biasanya untuk memahamkan lawan bicara atau orang yang membaca ataupun mendengarnya. Di sini inna tentu amil nasih dan na ya, jadi innana ini adalah inna dan wana nahnu ini adalah isimnya dari inna. Sekali lagi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai isimnya inna, sesungguhnya kami. Kemudian amanna ya, ini artinya kami telah beriman. Amanna tentu ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Tentu saja kata kerja yang lampau ini mabni ya, tetap ya. Amanna ya di sini juga mengandung fa'il ya atau pelakunya ya, dalam hal ini adalah nahnu. Dan jumlah amanna ini merupakan jumlah fi'liyah sebagai khobarnya dari inna ya. Inna itu kan masuk ke dalam jumlah ismiyah, merubah mubtadanya menjadi isimnya inna dan khobar untuk mubtadanya menjadi khobarnya inna. Innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman.
Tadi disampaikan bahwa amanna merupakan fi'il madhi. Tentu dalam hal ini karena dia mutasharrif, kita bisa mentasrif ya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita ulang lagi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Di mana kita bisa sampaikan amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun, amin la tu'min ya. Dan bagaimana sampai menjadi amanna, maka kita bisa mentasrif secara lughawi dari fi'il madhi ini ya. Fi'il madhinya kan amana ya. Maka bagaimana menjadi amanna, tentu sekali lagi ketika kita mentasrifnya secara lughawi, maka kita akan temukan kata yang pas dengan dhamair yang menjadi fa'il atau pelakunya di sana, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, terlihat di situ ya nahnu di sini bagaimana kita menerapkannya. Amana amana amanu, amanat amanata amanna, amanta amantuma amantum, amanti amantuma amantunna, amantu amanna. Nah, sehingga kita tahu sekarang ya bagaimana mencari amanah yang dikaitkan dengan dhamair atau dhomir yang kemudian menjadi fa'ilnya. Maka kita tahu bahwa amanna merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya adalah nahnu atau kami. Berikutnya adalah faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, ampunilah untuk kami. Faghfir ya, di sini ada fa ya, fa-nya adalah fa fasihah ya. Biasanya kita tahu bahwa fa fasihah ini hadir yang tentu akan memiliki makna. Maknanya apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ighfir ya, waghfir ya. Ighfir ini tentu merupakan fi'il amr ya. Kita menyebutnya sebagai fi'il doa karena kita konteks dalam kalimat atau ayat ini adalah orang-orang yang berdoa. Maka ini adalah fi'il doa, sebuah permohonan ya, bukan sebuah perintah. Jadi waghfir atau ighfir ini, maka kami mohon ampunilah ya, ampunilah lana. Tentu ini merupakan susunan sibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur ya. Tadi ighfir merupakan fi'il doa dengan fa'il mustatir. Di sini tentu adalah anta ya, tentu dalam hal ini adalah Allah Ta'ala yang kita mintakan permohonan ampun. Lana sekali lagi dia susunan syibul jumlah, dia jar majrur, dia tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah ighfir, maka ampuni. Ampuni apa? Ampuni untuk kami ya Allah. Kalau kita perhatikan ya tadi ighfir fi'il amr, dia kata kerja perintah, dalam hal ini masuk dalam fi'il doa ya, bukan fi'il amr ya, karena tentu kita tidak bisa memerintah Tuhan, tetapi kita memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah Ta'ala. Ighfir sebagai fi'il doa ini dia mutasharrif ya, dengan kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr. Nah, ini fi'il amr dan fi'il nahyi. Di sini maka kita sampaikan ghafara yaghfiru ghafran, ghafirun maghfurun, ighfir la taghfir. Ya, ini belum dirubah ya. La taghfir, ighfir la taghfir. Dan bagaimana sampai kepada ighfir? Tentu kita bisa menemukannya ketika kita telah mentasrif secara lughawi ya, karena ini adalah fi'il amr tentu, atau fi'il doa tentu yang berkaitan dhamirnya yang berkaitan mukhatab ya, yang mukhatab yang hadir. Maka kita memulainya dari anta antuma antum, anti antuma antunna. Maka di sini ya ighfir, ighfir, ighfira, ighfiru, ighfiri, ighfira, ighfirna. Maka ighfir merupakan fi'il amr, fi'il doa dengan fa'il pelakunya adalah anta, atau dalam hal ini adalah Allah Ta'ala ya, meminta ampun dzunubana ya. Dzunuba ini tentu merupakan maf'ul bih ya. Dzunubana, apa yang kita minta ampunkan adalah dosa-dosa kami ya. Di sini
dzunubana. Jadi dzunuba merupakan isim yang mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih, ya. Karena dia sebagai maf'ul bih, tentu dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Jamak taksir ketika dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Dzunuba ini merupakan mudhof, sedangkan na merupakan mudhofun ilaih, ya. Faghfir lana, ya, tadi kan disampaikan bahwa ini, ya, jumlah faghfir lana ini, dzunubana ini menjadikan maka ampuni dosa-dosa kami, ya. Ini jumlah ini fi mahalli la mahalallaha, ya. La mahalallaha, dia tidak memiliki mahalnya. Karena apa? Dia sebagai jawab syarat, ya. Dia sebagai jawab syarat. Maka ampuni kami, ya. Dia sebagai jawab syarat ghairu jazm, ya, yang dalam hal ini dia jawab syarat yang ghairu jazm, yang muqaddar, yang diperkirakan, ya. Karena tiba-tiba kan tadi sampaikan faghfir lana dzunubana, ya, maka ampunilah segala dosa kami. Kok tiba-tiba ada jawab syarat, ya? Karena tadi kita paham bahwa fanya fa fasihah yang menandakan ada uslub syarat yang di awal yang diperkirakan saja, ya, muqaddar. Jadi ada sesuatu yang diperkirakan di depan sebagai bagian dari uslub syarat, maka ampunilah segala dosa kami, ya. Sebelumnya kan berarti tidak dimunculkan di situ apakah sebagai kita menyebutnya sebagai adat syarat, ya. Adat syaratnya tidak muncul, tahu-tahu langsung muncul jawab syarat, maka ampunilah segala dosa kami. Idealnya kan ada jika maka, ya, tetapi di sini langsung maka ampunilah segala dosa kami. Di sini ditunjukkan dengan fa fasihah yang menunjukkan bahwa ini adalah jawab syarat ghairu jazm yang muqaddar, ya, yang diperkirakan saja atas adat syarat sebelumnya. Jadi dzunubana, segala dosa kami mohon ampuni, ya Allah. Waqina, dan peliharalah kami, jagalah kami, lindungi kami. Waqina tentu ini merupakan fi'il doa, ya. Tadi sama seperti ighfir, ya, ighfir lana. Ini juga merupakan fi'il doa, sebuah kata kerja untuk memohon atau meminta kepada zat yang lebih besar, zat yang pemberi, memenuhi dari permohonan. Dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Mabni ala hadfu huruf ilat, ya, tetapnya atas hilangnya huruf ilat atau huruf berpenyakit, ya, karena masuk dalam fi'il mu'tal dan fa'ilnya adalah anta. Sedangkan na di sini merupakan maf'ul bih yang pertama. Jadi dan peliharalah kami, ya Allah, ya. Dan ya Allah peliharalah kami, seperti itu. Karena dia mengandung sekali lagi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihnya, ada kata kerja, ada pelakunya, dan ada objeknya. Dalam hal ini adalah kata kerjanya adalah peliharalah, fa'il atau pelakunya kita meminta dari Allah Ta'ala, Allah yang melakukan pemeliharaan itu, dan kami nahnu sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi yang meminta adalah kami meminta kepada Allah Ta'ala. Di sini fi'il amr atau doa dalam hal ini adalah qi, ya. Di sini kita juga bisa mentasrif, ya, secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Sekali lagi karena kita sedang berbicara tentang fi'il mu'tal, di mana kata kerja itu mengandung huruf ilat, apakah alif ataukah ya ataukah waw, maka polanya menjadi unik, ya, tidak bisa kita samakan dengan fi'il yang normal atau fi'il yang seperti biasanya. Tapi di sini ada fi'il mu'tal. Jadi di sini waqa, yaqi, waqiyan, waqin, mauqiyun,
ki la taqi. Dan kita juga karena ini sekali lagi sama dengan ighfir di atas, maka kita mentasir secara lughawi dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka qiyaku, qiyaqina. Nah, di sini qi ya, qi merupakan fi'il amr ya. Wa qina ya, dengan na sebagai maf'ul bihnya ya. Di sini fa'il atau pelakunya adalah anta. Adzaban nar, wa qina adzaban nar ya, meminta permohonan untuk dipelihara, dijaga dari apa ya, azaba tentu merupakan maf'ul bih atau objeknya ya. Tadi objek yang pertama na, kami meminta, kemudian adzaban nar, azaba ini juga maf'ul bih yang kedua, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena dia masuk sebagai isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Adzaban nari, dari siksa neraka ya. Azaba ini merupakan mudhof, an-nari merupakan mudhofun ilaih ya. Ini susunan idhofah. Siksa apa? Siksa api neraka. Azaba, sekali lagi kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena dia sebagai maf'ul bih. Kemudian an-nari, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Maka di sini alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan berada di surga yang kekal dan abadi, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Demikian, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.